Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami di channel YouTube Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Baik, untuk kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita untuk buku Erlangga Straight Point Series atau buku ISBS Matematika kelas 4 ya, untuk siswa SD atau MI ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada latihan 5 ya, di bab 1 ya, masih pada bab pecahan ya. Kita lanjut ke latihan 5. Untuk video ini kita bahas nomor 2, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita langsung baca soalnya ya, nomor 2 ya. Tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk pecahan desimal berikut, dari bentuk desimal berikut ini ya. Baik teman-teman, kalau ingin langsung ke pembahasan atau kunci jawabannya, silahkan percepat atau skip video ini ya, karena saya akan jelaskan sedikit materi tentang mengubah pecahan, mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa sebagai berikut ya. Nah, di sini sudah ada caranya ya, pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Adapun aturan-aturannya adalah sebagai berikut. Pecahan dengan satu angka di belakang koma. Nah, kalau satu angka di belakang koma ya, itu diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Kalau 2 angka berarti diubah menjadi pecahan penyebut 100 ya, 2 angka di belakang koma. Kemudian kalau pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 ya. Ini kalau 1 berarti nolnya 1 ya, 10. 2 angka di belakang koma nolnya 2, 100. 3 angka di belakang koma nolnya 3 dan seterusnya ya. Kemudian kalau sudah, jangan lupa sederhanakanlah pecahan ke bentuk paling sederhana ya. Sudah ada contohnya ini ya, contoh ada nomor 1 0,75 ya. Kita ubah dulu, karena ini 0,75 2 angka di belakang koma, maka kita jadikan per 100 ya. Ini yang poin nomor 2 ya, aturan nomor 2 ya, petunjuk nomor 2 ini 2 angka di belakang koma kita ubah menjadi pecahan penyebut 100. 0,75 berarti 75 per 100. Nah, setelah itu kita sederhanakan, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,75 hasilnya adalah 3 per 4 ya. Baik, contoh yang kedua yaitu ada bilangan desimal 0,625 ya. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka kita jadikan pecahan dengan penyebut 1000 ya, per 1000 ya, menjadi 625 per 1000 ya. Nah, setelah ini kita sederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebutnya masing-masing kita bagi dengan 125. Baik, 625 dibagi 125 hasilnya adalah 5. 1000 dibagi 125 hasilnya adalah 8. Ini adalah bentuk paling sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya kita menuju ke latihan soal dan pembahasannya. Latihan 5 nomor 2 ya. Kalau yang nomor 1, bila teman-teman mencarinya silahkan cari di playlist
video kami ya, video playlist SPS kelas 4. Oke. Nomor 2, tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk pecahan desimal berikut, ya. Nomor 2 ada 9 soal, 2A sampai 2I ya. 2A 0,6 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Baik, kita lihat ada satu angka di belakang koma ya. Nih, kita sudah tuliskan pembahasannya di sini ya. Nomor 2A itu 0,6 ya, 0,6, maka kita lihat ada satu angka di belakang koma, sehingga kita jadikan pecahan biasa dengan penyebut 10 ya, 6/10. Setelah itu, setelah kita dapat 6/10, kita sederhanakan ya, kita ubah menjadi bentuk paling sederhana dengan cara kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini saya kasih keterangan ini aja yang 6 dibagi 2, ini juga dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 3/5. Jadi 0,6 itu bentuk pecahan biasa. Kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 3/5 ya. Oke, lanjut ke nomor 2B 0,8 ya. 0,8 masih satu angka di belakang koma ya, berarti kita ubah menjadi 8/10 ya. Satu angka di belakang koma, ingat penyebutnya jadikan per 10. 8/10 hasilnya adalah ya, kita sederhanakan ya, kita bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 0,8 sama dengan 4/5. Oke, lanjut ke nomor 3, 0,02. Ingat ada 2 angka di belakang koma, jadi kita ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100 karena 2 angka di belakang koma, sehingga menjadi 2/100 ya. 2/100 belum menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana, masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara kita bagi 2 pembilang dan penyebutnya. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 0,02 hasilnya adalah 1/50 atau 1/50. Lanjut ke 2D ya, 0,45 ya. 0,45 itu kita jadikan menjadi pecahan biasa sebagai berikut. 0,45 2 angka di belakang koma, maka pecahan biasanya itu kita kasih penyebut 100 ya, karena 2 angka di belakang koma. 45/100 belum merupakan bentuk paling sederhana, masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 0,45 hasilnya adalah 9/20. Oke, lanjut ke soal yang 2E 0,70 ya. 0,70 itu sebenarnya adalah 0,7 ya, sama dengan 0,7 nilainya. 0,7 itu 1 angka di belakang koma, 7/10. Tapi coba kita kerjakan dari awal ya. 0,70 itu 2 angka di belakang koma, sehingga pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100 ya, 70/100. Nah, setelah itu kita sederhanakan dengan kita coret nolnya, kita hilangkan nolnya, coret menjadi 7/10 ya. Ini kita coret 7/10. Selanjutnya yang 2F 0,85. 0,85 2 angka di belakang koma ya, sehingga pecahan biasa menjadi 85/100 karena 2 angka di belakang koma ya. 85/100 belum merupakan bentuk paling sederhana, masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan 5. 85 dibagi 5 sama dengan 17, 100 dibagi 5 sama dengan 20.
Jadi 0,85 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 17/20. 17/20 merupakan bentuk paling sederhana ya. Sudah tidak bisa kita bagi lagi dengan pecahan dengan bilangan yang sama, dengan angka yang sama. Oke, sekarang ke 2G. 0,125. Kita lihat ada 3 angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 1000 ya, sehingga menjadi 125/1000 ya. 125/1000 masih bisa kita sederhanakan lagi. Kalau kita langsung bagi 125, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 125 ya. 125 dibagi 125 sama dengan 1, 1000 dibagi 125 sama dengan 8 ya. Tapi ini saya tadi coba bagi dulu dengan angka 5 ya. 125 kita bagi dengan 5 sama dengan 25. Kemudian 1000 saya bagi 5 menjadi 200 ya. 225/200. Kemudian saya bagi lagi 25 dibagi 25 sama dengan 1, 200 dibagi 5 sama dengan 8 ya. Kalau langsung ya tadi kita bagi pembilang dan menyebutnya, kita bagi dengan masing-masing 125. 125 dibagi 125 sama dengan 1, 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Jadi 0,125 bila diubah menjadi pecahan biasa hasilnya adalah 1/8. Oke, masih ada 2 soal lagi, yaitu 2H dan 2I. Mari kita bahas bersama. 0,225 ada 3 angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 sehingga menjadi 225/1000 ya. 225/1000 kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 25 ya. 225 dibagi 25 itu dapatnya 9, sedangkan 1000 kita bagi 25 dapatnya adalah 40 ya. 40 kali 25 itu sama dengan 1000 kan. Jadi 0,225 kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 9/40. Terakhir 0,300 ya. 0,300 kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena 3 angka di belakang koma, maka kita jadikan pecahan dengan penyebut per 1000 ya, sehingga menjadi 300/1000. Nah, setelah seperti ini kita bisa menyederhanakan dengan mudah dengan cara mencoret dua angka paling belakang ini ya. Nolnya ini kita coret ya. 300 kita coret nolnya menjadi 3. 1000 kita coret nolnya ya, 2 nol ya, kita buang ini masing-masing menjadi 10 ya. 3/10 ya. Kita bagi dengan 100 ya. Kita bagi 100 ya. Kita bagi 100 berarti kita coret nolnya 2 ya. Nolnya 2 ini kita coret semuanya ya. Baik teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan latihan 5 bab 1 untuk soal nomor 2 ya. Mungkin itu dulu ya untuk pembahasan soal berikutnya nomor 3, 4, dan 5. Insya Allah akan saya sampaikan di video yang lainnya ya. Demikian, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir ya. Terima kasih sudah belajar bersama dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan ya, masih ada hal yang belum jelas, saya mohon maaf. Saya hanya berharap mudah-mudahan yang sedikit dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa lagi di channel YouTube rifanfajrin.com, belajar dan berbagi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.